Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi sama aku Kuliah Nur Anissa. Dan di sharing section kali ini aku pengen banget berbagi tentang salah satu buku yang sudah aku baca. Dan buku yang akan kita review hari ini adalah Pengaruh Kristen Orientalis Terhadap Islam Liberal. Buku ini ditulis oleh Adin Armas dan diterbitkan PT Gema Insani pada tahun 2003 dalam 156 halaman. Adin Armas, Master Agama, dikenal masyarakat luas sebagai seorang filsuf pendidik bagi para kalangan muda yang begitu luar biasa. Setelah menyelesaikan pendidikan di Gontor, beliau melanjutkan kuliah strata 1 dalam bidang filsafat di International Islamic University of Malaysia, Kuala Lumpur. Dan usai meraih gelar sarjana, Adin melanjutkan pendidikan strata 2 di Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTEC. Menurut istrinya, beliau adalah orang yang selalu membawa buku untuk bisa dibaca dimanapun, termasuk di pasar saat keduanya berdagang. Hasil bacaan tersebut kerap diolah menjadi karya tulis yang salah satunya adalah buku yang telah saya baca ini. Hal ini pula yang menyebabkan beliau terbiasa berdiskusi mengenai pemikiran Islam, isu-isu umat terkini. Kenapa aku memilih untuk membaca dan mereview buku ini adalah berdasar pada rasa penasaran diriku pribadi terhadap isu dan topik yang sempat naik mengenai liberalisasi pemikiran Islam di kalangan generasi muda akibat pengaruh budaya asing. Aku ingin mengenal apa yang dimaksud dengan sekuler, liberal, bahkan liberalisasi Islam itu sendiri, dan sampai sejauh mana bahayanya bagi kita semua. Masya Allah, itu adalah reaksi pertamaku ketika membaca buku ini. Begitu banyak hal yang disampaikan oleh penulis membuat aku sadar akan pentingnya kita untuk memperbanyak dan memperbaiki budaya literasi. Halaman demi halaman membuat aku sangat terkesan dengan pemahaman penulis yang begitu mendalam dan lugas akan apa yang menjadi pembahasan utama dari buku ini, yaitu liberalisasi Islam yang dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Kristen Orientalis. Banyak dicantumkan argumen para Kristen Orientalis seperti Harvey Cox, Bonhoeffer, Daniel Collahan, dan yang lainnya mengenai keharusan kita sebagai manusia berteknologi untuk memisahkan urusan dunia dengan agama. Selain itu, mereka pun meragukan autentikasi dan kesucian Al-Quran, bahkan menyebutkan bahwa syariat Islam itu tak sepatutnya ada dan membuat kita lumpuh dari keilmuan masa kini. Memang benar pembahasan dalam buku ini sangatlah kompleks, namun alhamdulillah sebelum disuguhkan pada pembahasan yang begitu serius dan membutuhkan pikiran yang kuat, pada bagian pembuka kita diberikan pengantar yang memang benar-benar bisa mengantarkan kita dengan baik untuk memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan penulis di halaman-halaman berikutnya. Profesor Dr. Wan Mod Norwan Daud, Magister Agama, beliau membuat sebuah perumpamaan bahwasanya kita yang telah memiliki pemahaman akan kewajiban untuk menjadi hamba dan juga warga negara yang baik adalah kita yang memiliki penglihatan jernih di kedua matanya, di mana pemahaman akan kewajiban dan kebebasan beragama juga bukanlah sebuah tuntutan ataupun cara syariat untuk mengekang kita, melainkan merupakan tuntunan dan cara untuk mempermudah kehidupan kita. Ketika kita mampu menjalankan semuanya dengan baik, maka insya Allah kebahagiaan pun akan mudah tercapai. Namun sangat disayangkan ketika kita semua mulai merasa bahwa menutup sebelah mata adalah hal yang lebih baik untuk saat ini. Masa dimana kebebasan diri selalu dinomorsatukan, tapi menjalankan sesuai aturan diberikan gelar radikal. Adu argumen antar penulis dengan para aktivis Islam liberal di Indonesia diringkas dengan sangat baik. Meskipun untuk memahaminya mungkin kita sedikit membutuhkan waktu dan pengetahuan lebih mengenai topik pembicaraannya. Tak ada kalimat saling menjatuhkan satu sama lain, namun penulis dengan kelugasan dan ketegasan gaya penyampaiannya tetap mampu
membuka pikiran kita untuk menilai bahwasanya liberalism ini tidaklah cocok jika harus disandingkan dengan agama Islam yang memang memiliki kejelasan aturan. Setelah membaca buku ini, aku pun merasa semakin yakin bahwa segala aturan, perintah, ataupun larangan yang Allah sampaikan kepada kita melalui risalah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima 1400 tahun yang lalu akan tetap menjadi pedoman, penuntun, dan jalan terbaik bagi kehidupan kita sebagai hamba Allah dimanapun dan kapanpun. Umat Islam akan tetap mencapai kegemilangannya tanpa harus menjadi hilang salah satu penglihatannya, tanpa harus mengabaikan apa yang selama ini telah menjadi syariat, dan tanpa harus berbaur dengan apa yang telah mutlak Allah tidak memperbolehkannya. Terakhir, aku akan sangat merekomendasikan buku ini untuk kita semua yang ingin memulai mengenal salah satu tantangan terberat bagi umat Islam di masa modern ini, di mana hal ini terkadang hadir dari apa-apa yang kita jadikan tontonan sehari-hari mengenai gagasan liberalisasi Islam, dan seakan begitu mudah kita terima karena telah dirangkai dan dihadirkan bersama apa yang kita anggap benar. Semoga dengan apa yang kita baca akan meningkatkan kehati-hatian juga pengetahuan kita agar mampu menjaga kesempurnaan iman dan Islam kita. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.